Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas A ingin memaparkan proposal PKM AI dari kelompok kami yang berjudul Analisis Naratif Kegiatan Komunikasi Organisasi pada Duta VIS di masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Dan di sini saya, Tasya dan Firdausi, ingin menjelaskan bagian bab 1. Yang pertama, latar belakang. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi secara luas diartikan sebagai berbagi pengalaman antara semua manusia. Komunikasi dikatakan efektif ketika pesan yang dimaksud komunikator berhubungan erat dan ditanggapi oleh penerima pesan atau komunikan. Sedangkan organisasi memiliki pengertian yaitu perpaduan dari beberapa anggota yang saling berkaitan serta memiliki tujuan yang sama. Komunikasi dalam organisasi memiliki peran yang sangat penting agar tidak terjadi miskomunikasi dalam organisasi, serta komunikasi yang efektif dalam organisasi dapat membentuk pemahaman antar anggota organisasi. Selanjutnya, suatu komunikasi organisasi tentu terdapat kendala-kendala yang mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di dalam organisasi tersebut. Terlebih aktivitas komunikasi organisasi yang dijalankan selama pandemi COVID-19. COVID-19 sendiri ini menjadi salah satu kendala yang serius bagi masyarakat seluruh dunia menjalankan aktivitas sehari-harinya. Nah, tidak hanya dari segi kesehatan, namun krisis dalam COVID-19 menyentuh setiap bidang sektor di kehidupan, dan negara-negara harus melakukan seluruh pendekatan seluruh pemerintah, seluruh masyarakat kemudian dibangun di sekitar perencanaan komprehensif untuk mengurangi dampak COVID-19. Dampak yang dirasakan juga terjadi pada banyak bidang, namun banyaknya informasi yang simpang siur, bahkan banyak informasi yang tidak mengarah ke informasi yang jelas, membuat masyarakat merasa bingung sehingga banyak opini-opini yang belum tentu benar. Nah, kasus tersebut juga termasuk pada kesalahpahaman masyarakat dalam menerima informasi. Nah, hal kesalahpahaman informasi ini juga dapat berdampak pada alur komunikasi organisasi jika tidak dijaga dalam hubungan komunikasi dengan baik antar anggota. Komunikasi organisasi juga ditetapkan oleh organisasi Duta Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta atau Duta FIS-UNJ yang merupakan organisasi sebagai representatif serta garda terdepan dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta dan memiliki tugas sebagai Master of Ceremony, Escorting, dan tugas pelayanan lainnya yang diselenggarakan oleh Dekanat, Opmawa, Ormawa, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Nah, dalam menjalankan tugasnya, perlu adanya koordinasi antara anggota sehingga tidak ada kesalahpahaman yang mengakibatkan tidak berjalannya tugas dengan lancar. Karena itu, komunikasi dalam Duta FIS-UNJ diperlukan dan tidak hanya sekadar untuk koordinasi saja, tapi juga untuk memecahkan suatu permasalahan. Terlebih lagi di saat pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia sejak tahun 2020 mengakibatkan terhambatnya suatu kegiatan organisasi. Adanya pemberlakuan menjaga jarak atau social distancing memberikan hambatan dalam melakukan suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi. Selanjutnya, fokus penelitian. Duta Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta yang merupakan sebuah organisasi representatif dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta memerlukan komunikasi untuk menjalankan agenda kegiatan yang direncanakan. Dalam mewujudkan agenda tersebut, komunikasi yang baik antar anggota sangat diperlukan agar kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Nah, dikala hadirnya pandemi COVID-19 di Indonesia, memberikan dampak kepada sebuah organisasi, khususnya dalam segi komunikasi, dikarenakan adanya pemberlakuan menjaga jarak dan meminimalisir pertemuan secara langsung sehingga komunikasi tatap muka tidak dapat terjadi. Adanya dampak dalam segi komunikasi dapat memungkinkan untuk memberikan pengaruh kepada rencana agenda kegiatan yang ingin dilaksanakan. Nah, dari hal tersebut, kami tertarik dan memfokuskan penelitian ini untuk mencari tahu bagaimana kegiatan komunikasi organisasi pada Duta FIS-UNJ di masa pandemi COVID-19, khususnya pandemi di tahun 2020. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan komunikasi organisasi pada Duta FIS-UNJ di masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Lalu manfaat penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama teoritis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang komunikasi, khususnya komunikasi organisasi. Lalu di praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru mengenai komunikasi organisasi di masa pandemi COVID-19 dan dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Latifah Firdausa, nomor hadir 21. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang bab 2 dari judul penelitian kami, yaitu analisis naratif
kegiatan komunikasi organisasi Duta FIS UNJ di masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Penelitian serupa sebelumnya yang pertama yaitu analisis kegiatan komunikasi organisasi pada PT Kresna Duta Agroindo, Perkebunan Sinarmas Group, Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur. Yang kedua, analisis iklim komunikasi organisasi, studi kasus pada Uma Sri Hotel Bandung. Berikutnya, analisis komunikasi organisasi di Pusat Informasi Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dan komunikasi organisasi bidang reservasi hotel. Berikutnya ada pelaksanaan komunikasi organisasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Penelitian serupa sebelumnya, analisis hambatan komunikasi organisasi vertikal PT Pos Indonesia atau Persero, kasus pada kantor Pos Medan. Lalu komunikasi organisasi dalam pengembangan kinerja pengurus Gapoktan pada program penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat, studi kasus pada Gapoktan di Kabupaten Subang dan Kabupaten Bogor. Berikutnya, bentuk komunikasi organisasi melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan untuk pemberdayaan masyarakat, studi kasus pada PT Pertamina Refinery Unit 6 Balongan. Selanjutnya, penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Win Baktianur dan Sutono dengan judul Analisis Komunikasi dalam Organisasi, dan juga kajian struktur dan komunikasi organisasi Universitas Pajajaran yang dilakukan oleh Rangga Satya, Muhammad Permana, dan Aceng Abdullah. Berikutnya ada landasan teori. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Begitu juga dengan berorganisasi, memerlukan interaksi satu sama lain untuk mendapatkan sebuah informasi dan bertukar informasi. Oleh sebab itu, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam berorganisasi. Dengan membangun komunikasi yang bagus, akan tercipta sebuah komunikasi yang efektif. Selain itu, menurut Goldhaber, komunikasi organisasi adalah tahapan pengirim dan penerima pesan dalam sebuah hubungan komunikasi untuk menyelesaikan lingkungan yang tidak pasti suasananya atau selalu berubah-ubah. Kadangkala lingkungan sebuah organisasi sedang berubah, tentu banyak kendala yang dialami. Maka dari itu, komunikasi organisasi perlu dibangun dan diterapkan dengan baik untuk meminimalisir kondisi lingkungan yang tidak pasti. Komunikasi internal, hubungan manusia, hubungan persatuan pengelola, komunikasi downward atau komunikasi dari atas kepada bawahan, komunikasi upward atau dari bawahan kepada atasan, komunikasi horizontal, komunikasi dari orang-orang yang sama level atau tingkatan dalam organisasi, keterampilan dalam berkomunikasi dan berbicara, mendengarkan, menulis, dan komunikasi evaluasi program. Berikutnya ada variabel. Variabel dalam penelitian ini yaitu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi yang dibahas dalam penelitian ini adalah komunikasi organisasi dalam Duta FIS UNJ. Duta FIS UNJ merupakan salah satu organisasi yang perlu melakukan komunikasi secara langsung, guna kelancaran dalam menjalankan tugas serta kegiatan organisasi. Namun dikarenakan pandemi COVID-19, tentunya akan berdampak pada kelangsungan komunikasi yang dilakukan oleh Duta FIS UNJ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggana Aleta dari kelompok 5. Pada video kali ini saya membahas pada bab 3 penelitian kami, ada pendekatan penelitian. Pendekatan ini menggunakan analisis naratif sebagai strateginya, di mana naratif yang digunakan dari pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dipakai untuk meneliti objek alamiah, di mana peneliti menjadi instrumen kunci, gabungan data, analisis data yang sifatnya induktif, dan hasil penelitian menekankan pada makna daripada generalisasi. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mempertahankan isi dan bentuk perilaku manusia, kemudian dianalisis kualitas-kualitasnya
diubah menjadi entitas kuantitatif. Selanjutnya ada jenis penelitian. Penelitian ini menganalisis kegiatan komunikasi organisasi pada Duta FIS UNJ di masa pandemi COVID-19 tahun 2020, di mana analisis naratif yang digunakan dari jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk meneliti suatu objek, status kelompok manusia, sistem pemikiran, kondisi, dan peristiwa saat ini, yang tujuannya adalah mendeskripsikan dan menggambarkan secara sistematis, akurat, dan faktual mengenai fakta-fakta, hubungan, dan sifat antar fenomena yang diteliti. Selanjutnya, tujuan penelitian deskriptif yaitu untuk mendapatkan data yang menggambarkan topik yang diinginkan. Studi deskriptif dapat membantu peneliti untuk pertama memahami karakteristik suatu kelompok dalam situasi tertentu, yang kedua berpikir secara sistematis tentang aspek-aspek dalam situasi tertentu, yang ketiga menawarkan ide-ide untuk penyelidikan dan penelitian lebih lanjut, dan yang terakhir membantu membuat keputusan tertentu. Selanjutnya, ada teknik penarikan informan. Pada penelitian ini, teknik penarikan informan menggunakan purposive atau judgment sampling yang merupakan jenis pengambilan sampel non-probabilitas, di mana unit yang akan diamati dipilih berdasarkan penilaian peneliti tentang mana yang paling berguna atau representatif. Selanjutnya, pada metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu interview atau wawancara. Wawancara kualitatif menyoroti pentingnya merefleksikan hubungan antara penelitian dan informan. Lalu ada strategi penelitian, penelitian naratif dalam didapati dari referensi Creswell pada tahun 2018 dijelaskan bahwa peneliti mempelajari kehidupan individu atau lebih untuk memberikan cerita tentang kehidupan mereka yang nantinya informasi yang didapat akan diceritakan kembali oleh peneliti ke dalam kronologi naratif. Lalu ada unit analisis. Unit analisis dari penelitian ini adalah anggota dari Duta Fakultas Ilmu Sosial UNJ tahun 2020 yang melakukan kegiatan komunikasi organisasi di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya ada keabsahan data. Ada 3 tahapan uji keabsahan data yang dapat dilakukan. Yang pertama, uji kredibilitas. Dalam penelitian ini, dengan pendekatan kualitatif, data dapat dibuktikan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti. Lalu yang kedua, ada uji transferabilitas. Pada praktik penelitian kualitatif, keberhasilan nilai transferabilitas tergantung pada tingkat pemahaman pembaca pada hasil penelitian yang dapat diterapkan dan diaplikasikan pada konteks situasi sosial yang lain. Yang ketiga ada uji dependabilitas. Mekanisme uji dependabilitas dapat dilakukan dengan audit terhadap penyusunan-susunan proses penelitian. Dan yang terakhir ada uji konfirmabilitas. Dalam penelitian kualitatif, konfirmabilitas sebagai konsep transparansi yang merupakan tanda bukti ketersediaan peneliti dalam keterbukaan bagaimana proses tahapan penelitiannya yang kemudian memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memberikan penilaian hasil temuan dan mendapatkan persetujuan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nabila Zara Putri dengan nomor hadir 9 dari kelas A. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Mengenai hasil penelitian, yang pertama, poin pokok bahasan dalam komunikasi organisasi yang terjalin. Jadi ketika menjalin komunikasi antara satu anggota dengan anggota yang lainnya, Duta FIS UNJ membahas tentang pembagian tugas duta, yaitu Master of Ceremony, moderator,
escort, broker dan non-broker, dan juga konten sosial media Instagram Duta FIS UNJ. Dan selain itu juga komunikasi dalam Duta FIS UNJ dilakukan untuk menjalin silaturahmi antar anggota Duta untuk menguatkan internalisasi dan mengintegrasikan organisasi Duta FIS UNJ. Dan mereka pun juga tetap menjalin komunikasi dengan senior dari Duta FIS UNJ. Selanjutnya, bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi. Duta Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020 menggunakan bahasa formal dan juga informal untuk berkomunikasi dengan menyesuaikan tempat dan posisi mereka. Jika berkomunikasi dengan dosen atau senior, mereka akan menggunakan bahasa formal. Namun jika berkomunikasi dengan sesama anggota Angkatan 2020, mereka akan menggunakan bahasa informal. Selanjutnya, media dalam menjalin komunikasi organisasi. Di sini, organisasi Duta FIS UNJ Angkatan 2020 menjalin komunikasi organisasi menggunakan WhatsApp Group untuk bermedia bertukar pesan. Namun seiring waktu dan di beberapa kesempatan menggunakan platform virtual meeting seperti Zoom dan Google Meet yang biasanya digunakan untuk meeting di masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Hal tersebut karena di awal pandemi, salah satu upaya untuk terus menjalin komunikasi adalah dengan tetap berkomunikasi melalui media bertukar pesan grup yaitu WhatsApp. Namun ditemukan beberapa kesulitan seperti kurang aktif dan terdapat kesalahpahaman. Next, selanjutnya, hambatan saat menjalin komunikasi selama pandemi. Jadi selama menjalin komunikasi selama pandemi ini, terjadi hilang kontak atau tanpa ada kabar jika ada hal yang ingin didiskusikan, apalagi adanya sinyal yang kurang mendukung. Dan banyak anggota organisasi Duta FIS UNJ yang menjadi tidak fokus terhadap diskusi yang dilakukan karena secara online. Dan selanjutnya mengenai diskusi. Diskusi selanjutnya mengenai pokok bahasan dalam komunikasi organisasi yang terjalin. Jadi ketika menjalin komunikasi antara satu anggota dengan anggota yang lainnya, Duta FIS UNJ ini membahas tentang pembagian tugas duta yaitu Master of Ceremony, moderator, escort, serta membicarakan tentang proker dan non-proker juga dari Duta FIS UNJ. Nah, hal ini karena yang dibahas tersebut merupakan tugas utama dari Duta FIS UNJ. Selain itu juga membahas tentang konten media sosial Instagram Duta FIS UNJ, di mana hal ini untuk membangun citra dari organisasi tersebut lewat media sosial agar dapat lebih dikenal. Selanjutnya, Duta FIS UNJ juga melakukan komunikasi untuk menjalin silaturahmi antar anggota Duta untuk menguatkan internalisasi dan mengintegrasikan organisasi Duta FIS UNJ. Hal ini untuk membangun kekeluargaan dalam organisasi sehingga tidak adanya perpecahan di antara anggota. Dan mereka pun juga tetap menjalin komunikasi dengan senior dari Duta FIS UNJ. Hal ini selain untuk menjaga kekerabatan juga untuk mendapatkan saran mengenai program kerja yang dilakukan. Next, mengenai bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi. Jadi di dalam komunikasi yang dilakukan itu menjadi dua bahasa yang digunakan, yaitu bahasa formal dan juga informal. Dan bahasa formal ketika berbicara itu dilakukan untuk orang yang lebih tua dan lebih berpengalaman seperti senior dan juga dosen. Di mana saat berbicara formal kata-kata yang digunakan baku untuk menghormati lawan bicara yang kita ajak komunikasi dan juga untuk menunjukkan kesopanan kita di depan orang tersebut. Sedangkan bahasa informal digunakan ketika saat berhadapan dengan lawan bicara yang sebaya atau dengan status yang sama. Dan bahasa informal ini lebih santai untuk lebih mendekatkan diri satu sama lain. Selanjutnya mengenai media dalam menjalin komunikasi organisasi selama pandemi COVID-19. Di Duta FIS UNJ merupakan salah satu organisasi yang terkena dampak COVID-19, yaitu sulitnya menjalin komunikasi secara tatap muka. Sehingga untuk tetap menjalin komunikasi, para anggota menggunakan media aplikasi chatting yaitu WhatsApp untuk membahas mengenai program kerja, penugasan MC, escort, dan konten sosial media. Seiring berjalannya waktu, aplikasi tersebut terasa kurang efektif jika digunakan untuk berdiskusi karena komunikasi yang terjalin kurang aktif, kurang responsif. Oleh karena itu, Duta FIS UNJ mulai menggunakan aplikasi virtual meeting seperti Zoom Meetings dan juga Google Meet untuk berdiskusi dengan interaksi yang aktif. Dan setelah dapat mengombinasikan beberapa platform untuk menjalin komunikasi, kegiatan komunikasi dalam organisasi Duta FIS UNJ mulai membaik karena terbantu dengan platform yang memudahkan komunikasi. Selanjutnya, hambatan saat menjalin komunikasi selama pandemi COVID-19. Nah, di sini beralihlah menjadi sistem daring pada kegiatan Duta FIS UNJ, di mana sangat mempengaruhi aktivitas di dalamnya, dan ini menimbulkan berbagai hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Di mana hambatan yang paling sering terjadi pada anggota Duta FIS UNJ Angkatan 2020 yaitu sinyal yang tidak mendukung. Hambatan lain seperti para anggota juga tidak fokus saat diskusi dan hilang kontak di saat anggota tersebut dibutuhkan. Dan hambatan-hambatan yang terjadi ini saat sistem daring selama pandemi COVID-19 sebenarnya bisa diatasi jika ada penyesuaian sistem daring dari semua anggota.
Selanjutnya, keabsahan data. Pada penelitian ini menggunakan uji kredibilitas dengan metode triangulasi. Triangulasi dapat diartikan juga sebagai pengoreksian data melalui sumber, teknik, dan waktu. Melalui sumber didapati dari anggota Duta FIS UNJ Angkatan 2020. Melalui teknik, penelitian ini memperoleh data dengan wawancara mendalam. Dan melalui waktu, penelitian ini dilakukan berulang kali pada seluruh anggota Duta FIS UNJ Angkatan 2020. Selanjutnya, bab 5, yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan. Saat pandemi COVID-19, hampir semua aspek kehidupan terdampak. Saat ini, kita dilarang berkumpul atau menghindari kerumunan dan menjaga jarak dengan orang lain guna mencegah penularan virus COVID-19. Banyak kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka atau luring beralih menjadi daring atau online. Salah satunya kegiatan dalam organisasi. Organisasi tentunya memerlukan komunikasi secara langsung supaya komunikasi yang dilakukan dapat efektif. Namun dikarenakan adanya pandemi COVID-19, komunikasi organisasi harus melakukan komunikasi secara online. Duta FIS UNJ merupakan salah satu organisasi yang melakukan komunikasi secara daring. Pada awalnya mereka merasa kesulitan dengan komunikasi secara daring karena belum familiar atau belum terbiasa dengan aplikasi conference seperti Zoom dan Google Meet. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang serba online, sehingga komunikasi yang dijalin dalam organisasi Duta FIS UNJ dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya saran, pandemi COVID-19 masih terjadi hingga kini, sehingga semua kegiatan harus dilakukan secara daring. Komunikasi merupakan hal yang terpenting dan dilakukan setiap hari. Oleh sebab itu, perlu bagi sebuah organisasi untuk beradaptasi dan mempelajari platform-platform yang digunakan untuk berkomunikasi. Selain itu, penyampaian informasi dengan mengimplementasikan komunikasi efektif diharap akan lebih meminimalisir kesalahpahaman saat berdiskusi, dan tak lupa untuk menjaga komunikasi antar satu sama lain dengan memberikan kabar apabila terdapat kendala dan sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya, matriks penelitian. Pertama, judul penelitian yaitu analisis naratif kegiatan komunikasi organisasi Duta FIS UNJ di masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Fokus penelitiannya bagaimana kegiatan komunikasi organisasi pada Duta Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta di masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Beberapa variabel penelitiannya ada komunikasi organisasi, indikator penelitian ini ada pokok bahasan, bahasa, media, dan hambatan. Selanjutnya metode penelitiannya, paradigmanya interpretif, pendekatan kualitatif, strateginya analisis naratif, pengumpulan datanya wawancara, analisis datanya naratif. Nah, sumber datanya ini ada dua, yaitu yang pertama dari wawancara anggota Duta FIS UNJ Angkatan 2020, yaitu dari 8 informan, dan yang kedua dari kepustakaan. Selanjutnya, tempat penelitiannya ini menggunakan media sosial WhatsApp. Terima kasih, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.